Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Priska Yasmiati Serli, NIM 1803030022, kelas A semester 6. Di sini saya ingin jelaskan review bab 4 tentang politik kehidupan sehari-hari dan ekonomi politik. Politik kehidupan sehari-hari atau ekonomi politik secara khusus tertarik untuk menunjukkan bagaimana kunci tertentu fitur kelembagaan dalam masyarakat. Kita memiliki aspek politik yang mempengaruhi kehidupan kita. Identifikasi tentu saja bukan hal-hal yang selalu ada di benak setiap orang, tetapi mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi sebagian besar dari kita selama bagian penting kehidupan kita. Yang berikut, istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Mungkin hubungan antara negara dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan pertunjukan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Merger pada tahun 1987 berpendapat bahwa kekuatan politik dalam masyarakat hanya dapat dipahami sebagai sintesis dari tindakan lembaga pemerintah dan ekonomi konsekuensi dari tindakan bisnis, dan pemimpin pemerintah mempengaruhi semua orang, termasuk pekerjaan, pajak, harga, layanan publik, perang, dan perdamaian. Kapitalisme dan demokrasi. Secara teknis, sistem ekonomi telah diberi label campuran yang menunjukkan adanya keterlibatan lembaga swasta dan publik. Merger pada tahun 1987, fitur penting dari ekonomi adalah bagaimana perusahaan besar mendominasi dalam sistem ekonomi kapitalis. Ada milik pribadi, kepemilikan properti, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien. Efisien dan memotivasi individu untuk bekerja keras, meskipun dalam kenyataannya hal mungkin tidak selalu berhasil lewat sana. Yang berikut, pluralisme. Dalam interpretasi pluralisme masyarakat dan politik, fokus utamanya adalah pada hubungan antara sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengakui bahwa maldistribusi atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi ada, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Nilai-nilai sosial di Amerika Serikat negara mendukung sistem kapitalis, memuji kebajikan perusahaan bebas dan kerja keras. Itu keuntungan yang diperoleh perusahaan pada umumnya, layak dan merupakan hasil dari investasi dan keterlibatan beberapa resiko. Yang berikut, keterlibatan perusahaan dalam politik. Sebuah topik perdebatan besar berfokus pada seberapa besar bisnis dan harus dilibatkan dalam pembentukan politik. Idealnya, pemerintah harus berfungsi menjaga masyarakat
agar menguntungkan rakyatnya melayani, dan pasar harus beroperasi untuk menyediakan dan mendistribusikannya kebutuhan barang dan layanan kepada pelanggannya. Negara berfungsi sebagai penengah antara mereka yang memiliki kepentingan yang bertentangan, sebagai ia memutuskan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Yang berikut, kelas menengah. Seperti yang ditunjukkan Margol pada tahun 2008, kebanyakan orang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelas menengah yang mewakili sebagian besar populasi. Dia juga mengakui hal itu di berbagai waktu. Sebagian dari kebijakan pemerintah memang menguntungkan kelas menengah. Misalnya, wajib sekolah umum telah dianggap sebagai cara penting untuk mempromosikan struktur kesempatan yang sama seperti halnya pendirian perguruan tinggi dan universitas di bawah tanah. Yang berikut, pembentukan pajak penghasilan progresif pada tahun 1913 juga idealnya untuk membantu pemerataan distribusi pendapatan. Dalam menghadapi depresi besar, sistem diciptakan untuk menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang pensiun atau tidak lagi dapat bekerja dalam angkatan kerja berbayar. Undang-Undang Hubungan Pemburuan Wagner tahun 1935 mengizinkan pekerja industri untuk berorganisasi menjadi serikat pekerja, dan G. Bill of Rights setelahnya Perang Dunia II dan undang-undang lainnya mendorong pada veteran yang kembali untuk kuliah dan membuatnya kepemilikan rumah lebih banyak tersedia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih.